Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Staypi. Kembali lagi di EDMA, Edukasi Mahasiswa. Upgrade your knowledge, improve your skill. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Radina Teza Inten. Saya adalah salah satu mahasiswa STI Persis Bandung di jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, di sini saya juga sebagai salah satu mahasiswa peraih beasiswa ke Bukit Indonesia. Nah, sebelum itu izinkan saya menjelaskan apa sih ke Bukit Indonesia itu. Nah, ke Bukit Indonesia ini adalah salah satu yayasan yang memang concern di bidang pendidikan terutamanya, tapi tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi ia juga concern di bidang kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, ke Bukit Indonesia ini pada awalnya ia bergerak di bidang literasi, baca buku seperti itu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya orang-orang yang memang peka terhadap pendidikan, ia juga bergerak di bidang-bidang yang memang secara kondisi objektifnya pendidikan yang memang menjadi salah satu salah satu hal yang paling utama. Nah, ke Bukit Indonesia ini pada awalnya ialah sebuah yayasan yang memang berdiri domisili di Bandung, tetapi ia concern di dua kota yang memang terpelosok, yaitu kota Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, awalnya ke Bukit Indonesia ini memang concernnya di bidang pendidikan yang ada di sana karena melihat kondisi pendidikan yang ada di dua kota itu sangat miris, sangat rapuh, yang pada akhirnya ke Bukit Indonesia ini fokusnya di sana. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kondisi yang memang membuat ke Bukit Indonesia ini semakin pesat, semakin dikenal, semakin digandrungi oleh orang-orang, ke Bukit Indonesia ini menambah kotanya di Kota Bandung. Nah, pada akhirnya ke Bukit Indonesia ini membuka beasiswa-beasiswa khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bandung ini. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa ke Bukit ini? Nah, mungkin kalau ditanya bagaimana sih saya atau Teteh mendapat beasiswa ini sendiri, ialah kalau misalnya diceritakan dari awal saya mendapatkan beasiswa, mungkin dulu saya pernah bermimpi ingin mendapatkan beasiswa. Cuman itu sesuatu yang memang saya anggap itu tidak akan mungkin gitu. Nah, tetapi pada awalnya kenapa saya bisa mendapatkan beasiswa ini? Kalau ada istilahnya itu adalah coba-coba berhadiah. Nah, waktu itu Miss Nun atau Sekretaris Prodi PAI mengirimkan salah satu link Google Form yang di situnya ada platform ke Bukit Indonesia. Nah, di situ ia menjelaskan bahwa ada open recruitment tentang relawan kependidikan khusus untuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, pada akhirnya saya itu mendaftar gitu kan, mendaftar melalui Google Form. Kenapa sih saya itu tertarik ke relawan pendidikan? Karena saya itu adalah salah satu orang yang memang tertarik kepada pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, sebetulnya ada apa sih pendidikan Indonesia ini yang mengakibatkan ia menjadi negara yang memang miris akan pendidikan gitu. Nah, pada saat itu saya itu daftar melalui Google Form dengan berbagai persyaratan. Salah satunya adalah persyaratan yang memang cukup membuat saya intelektual saya itu diuji gitu kan. Dengan pertanyaan apa sih harapan Anda kepada terhadap pendidikan Indonesia ini sendiri. Nah, ke Bukit Indonesia ini menyiapkan ruang-ruang atau wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang fokus terhadap pendidikan, salah satunya pendidikan yang memang bisa bekerja secara nyata di masyarakat, yang memang peka terhadap lingkungan mereka, salah satunya di bidang pendidikan. Nah, setelah saya daftar, melalui berbagai percobaan dan interview, pada akhirnya saya tuh dipanggil oleh pihak ke Bukit melalui WhatsApp gitu kan, bahwa ditunggu di ruang mikro teaching di jam 3. Pada awalnya saya tidak mau datang karena
pertama saya tidak ada teman gitu kan. Kedua yang memang saya juga tidak expect bahwa itu adalah beasiswa. Dan pada akhirnya ada teman saya juga ikut daftar, ada beberapa teman saya itu ada 5 orang ya, ada dari PAI dan KPI waktu itu kalau tidak salah. Nah, saya daftar ke ruang micro teaching, lalu di situ saya bertemu dengan orang-orang hebat yang sekarang menjadi senior saya di Kebukit Indonesia gitu. Dan saya juga alhamdulillah dipertemukan dengan ketuanya langsung dari Kebukit Indonesia. Nah, di situ saya melalui interview selama cukup lama ya, 45 menit, ditanya berbagai hal. Nah, yang saya kaget, di situ ada pertanyaan mengapa Anda pantas untuk mendapatkan beasiswa. Sementara saya anggap itu kan hanya sebagai open recruitment saja, sebagai relawan pendidikan. Tetapi ada pertanyaan itu yang memang tidak saya siapkan jawabannya. Dan pada akhirnya saya jawab dengan sesederhana mungkin gitu kan. Setelah itu, setelah saya beres interview, kata tim Kebukitnya nanti dihubungi lagi setelah 1 minggu dari interview ini. Setelah 1 minggu dari interview ini, ternyata dihubungi lagi. Ternyata saya alhamdulillah lolos untuk menjadi peraih beasiswa Kebukit Indonesia. Seperti itu mungkin bagaimana caranya itu. Apakah beasiswa tersebut terbuka untuk umum? Bagaimana kualifikasi dan persyaratannya? Oke, nah apakah beasiswa ini terbuka untuk umum? Betul sekali, beasiswa ini terbuka untuk umum, untuk entah itu mahasiswa atau non-mahasiswa, yang memang beasiswa Kebukit ini tidak fokus kepada mahasiswa saja, tetapi kepada orang-orang yang ingin mengembangkan dirinya di dunia pendidikan, atau orang-orang yang concern di bidang pendidikan, atau orang-orang yang orang-orang yang bisa bekerja sama, bisa bekerja secara nyata di masyarakat. Itu sebetulnya beasiswa ini terbuka untuk umum. Nah, untuk kualifikasi atau syarat pendapat beasiswa ini cukup mudah menurut saya dibandingkan beasiswa yang memang ada di luar sana gitu kan. Kualifikasinya adalah orang-orang yang memang dia tuh sungguh-sungguh untuk belajar lagi untuk menyelesaikan perkuliahannya walaupun terkendala di dana. Insya Allah Kebukit ini hadir untuk bisa menyelesaikannya. Nah, kedua, orang-orang yang memang langsung terjun ke masyarakat, karena beasiswa Kebukit ini langsung terjun ke masyarakat gitu kan. Bagaimana kita menanggapi orang-orang yang memang putus sekolah, atau misalnya kita menimbulkan motivasi kepada orang-orang yang tidak mau kuliah tapi tidak ada uang, atau misalnya orang-orang yang memang ia itu malas untuk berkuliah tapi ia mampu dalam hal intelektualnya. Itu sebetulnya karena beasiswa Kebukit Indonesia ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja. Itu kan banyak pengetahuan atau yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita banyak relasi, banyak menemukan orang-orang hebat gitu kan. Lalu salah satunya adalah contoh kemarin beasiswa Kebukit Indonesia ini juga bekerja sama dengan yayasan-yayasan lain tentang kemanusiaan, yang salah satunya adalah di Cianjur ya, yang kemarin terdampak gempa gitu kan. Kebukit ini juga berkontribusi di situ kita bagaimana berpsikososial terhadap anak, terhadap orang tua, bahkan terhadap umur-umur yang memang sudah tua gitu. Apa tips dan trik menjadi seorang peraih beasiswa menurut versimu? Oke, tips dan trik untuk menjadi seorang peraih beasiswa menurut versi saya ialah yang pertama harus diperhatikan yang harus diperhatikan ialah melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa, kayak misalnya harus mengumpulkan data-data sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemberi beasiswa. Oke, yang kedua, update terus informasi terhadap pemberi beasiswa, kayak misalnya kita terus mencari tahu apa sih kapan nih update informasi selanjutnya, kayak gitu, terus update informasi-informasi yang memang berkaitan dengan pemberi beasiswa. Nah, yang ketiga, cari tahu tujuan pemberi beasiswa itu sendiri. Jadi kayak misalnya
apa sih kualifikasi yang harus kita punya, kayak seperti itu. Terus syarat-syaratnya apa aja sih? Itu mungkin tips dan trik untuk menjadi seorang peraih beasiswa menurut versi saya. Baik, sedikit mungkin untuk para pejuang beasiswa atau peraih beasiswa. Yang pertama, semangat terus. Yang kedua, jangan pantang menyerah, terus berusaha. Karena ketika kita mau berusaha, ketika kita ada kemauan, di situ ada kesempatan. Itu mungkin closing statement dari saya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Oke, baik kawan Edma, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan ya, sedikit tips and trik dan bagaimana caranya saya mendapatkan beasiswa. Mungkin bisa dipahami, bisa terrealisasikan juga teman-teman yang memang menginginkan beasiswa. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan beasiswa lebih dari saya sampai S1, S2, dan S3 gitu kan. Oke, kawan Edma, saya pamit. Radinata Zainten izin pamit. Jangan lupa terus saksikan Edma, edukasi mahasiswa. Upgrade your knowledge, improve your skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Edma selanjutnya. Bye-bye.